Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadratal muhtaramin, para alim, para ulama, wabil khusus yang sudah hadir di hadapan kita semua. Ini mohon izin saya baca dari yang paling sepuh bagi dari aspek usia maupun keilmuannya. Yang pertama, Al-Ustadz Al-Hajj Profesor Dr. Imam Suprayogo selaku sesepuh di Ma'had kita Tursina, selaku Ketua Senior Advisor, yang sekaligus beliau adalah guru kita semua, baik dari top eksekutif termasuk sampai ananda sekalian. Kita doakan mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan oleh Allah, amin, diberikan umur yang panjang, dan yang pasti diberikan kemuliaan fid dunya wal akhirah, amin. Yang kami hormati dan kami muliakan, yang kedua, Al-Ustadz Fathur Rahman hafidhahullah selaku Ketua Dewan Syariah Ma'had Tursina IBS. Mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan kepada beliau, amin. Yang saya hormati dan saya muliakan, Al-Ustadz Kiai Haji Abdul Munif yang biasanya setiap tahun hadir di sini. Cuma khusus hari ini beliau izin karena kebetulan sedang kurang sehat. Kita doakan mudah-mudahan beliau Allah berikan kesehatan, amin. Yang saya hormati dan saya muliakan, Al-Ustadz Haji Husnan beserta Ibu selaku Ketua Dewan Pembina Tursina Islamic Foundation. Yang saya hormati dan saya muliakan, Al-Ustadz Dr. Muhammad Ali Wahyudi selaku Chairman dari Tursina Islamic Foundation. Yang saya hormati dan saya muliakan para senior advisor, ada Bapak Haji Sentot Eko Parijatno, Profesor Dr. Burhanuddin PhD, Ibunda Haja Siti As-Sumi Rahayu, beserta seluruh jajaran senior advisor yang hadir, yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu. Yang saya hormati dan saya muliakan segenap para jajaran direksi sekalian, segenap para jajaran tim manajemen, para prinsipal, dan segenap para dewan asatid wa asatidah sekalian yang berbahagia, serta tentu saja para bapak dan ibu wali santri sekalian yang hari ini hadir secara khusus, anakku sekalian, untuk memberikan penghormatan dan berbagi kebahagiaan kepada kita semua. Untuk ananda sekalian, tolong berikan aplaus untuk bapak dan ibu antum sekalian. Serta yang teristimewa hari ini, tentu saja anakku sekalian, segenap para graduates, para wisudawan dan wisudawati Ma'had Tursina IBS. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, alhamdulillah wa syukurillah, pada graduation di tahun ini agak sedikit berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Kalau Bapak Ibu lihat di tampilan background yang ada sedikit yang berbeda di situ. Kalau Bapak Ibu bisa lihat, ada angka 10 di sana.
Ya, angka 10 ini Bapak Ibu sekalian menunjukkan bahwasannya di tahun ini ma'had kita bersama telah memasuki usia 1 dekade atau 10 tahun. Yang oleh karena itu wisuda hari ini menjadi sangat spesial karena nanti kita akan coba paparkan beberapa prestasi dan rekognisi yang dicapai oleh ma'had kita Tursina, dan sekaligus juga menjadi spesial yang menunjukkan betapa spesial prestasi dan rekognisi untuk ananda sekalian, para wisudawan yang kita wisuda hari ini. Sehingga di momen yang singkat ini Bapak Ibu sekalian, perkenankan saya mewakili segenap manajemen Tursina IBS memberikan laporan singkat yang saya bagi menjadi 2 tema laporan utama. Yang pertama, saya akan laporkan bagaimana perkembangan lembaga ini lebih kurang 10 tahun terakhir ini. Kemudian yang kedua, laporan nanti saya akan tutup bagaimana dengan capaian pendidikan, ya khususnya profiling prestasi dan capaian pendidikan para wisudawan yang akan kita wisuda di hari ini. Bapak Ibu sekalian, laporan pertama, next slide. Saya mulai dari perkembangan ma'had kita Tursina IBS. Saya laporkan agak lebih cepat. Jadi secara utuh Bapak Ibu bisa saksikan di tahun ke-10 ini ma'had kita sudah memiliki 2 kampus yang cukup megah dan representatif. Saya laporkan ke Bapak Ibu karena terselesainya 2 kampus ini sebenarnya tidak lepas dari peran serta seluruh stakeholder yang ada di ma'had ini, wabil khusus Bapak Ibu sekalian selaku wali santri ma'had Tursina. Ya, sehingga yang pertama kami sampaikan terima kasih atas segala kontribusi Bapak dan Ibu sekalian yang pada hari ini saya sampaikan di kampus 1 hampir semuanya sempurna Bapak Ibu sekalian, kecuali masjidnya, yang insya Allah kami akan planningkan. Masjid ini sudah on progress dan insya Allah akan selesai less than 3 months, mudah-mudahan kurang dari 3 bulan akan selesai. Ya, kemudian di samping masjid kita juga baru merenovasi total tampilan taman utama di kampus Putri, yang alhamdulillah lebih kurang 2 hari yang lalu kita lakukan soft opening. Jadi anak-anakku sekalian wisudawan yang putri ya, mungkin agak sudah lama menanti ya bagaimana tamannya ini bisa kelihatan, dan kemarin alhamdulillah tepat 2 hari sebelum antum wisuda taman ini sudah bisa antum kunjungi meskipun baru 75% finish. Ya, ini di kampus Putri. Kemudian yang berikutnya di kampus Putra, alhamdulillah di tahun ini kita menyempurnakan 1 bangunan masjid yang memang belum sempurna, dan alhamdulillah insya Allah di bulan Juli ini kita akan sempurnakan dengan tampilan seperti yang ada pada slide ini. Ya, selepas masjid ini Bapak Ibu sekalian, khusus di kampus Putra yang tentunya nanti ini akan memberikan manfaat juga untuk ananda di kampus Putri, kita akan mulai persiapan pembangunan General Stadium. Jadi stadium ini diperuntukkan untuk memfasilitasi indoor sport dan secara khusus untuk menghelat kegiatan-kegiatan besar seperti momen wisuda dan penerimaan santri baru seperti ini. Ya, mohon doanya Bapak Ibu sekalian. Ini sekilas Bapak Ibu sekalian berkaitan dengan pengembangan di ma'had kita secara fisik. Kemudian untuk poin selanjutnya di next slide-nya, perlu juga kami laporkan bagaimana selama 10 tahun ini ma'had kita Tursina IBS telah mendapatkan berbagai rekognisi dan penghargaan yang secara singkat ada lebih kurang 9 item Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, mulai dari pengakuan dari aspek akademik di kurikulumnya, mulai dari Al-Azhar, Cambridge, ISO di aspek manajemennya, ya, dari Diknas, Kemenak dari aspek kepesantrenannya, akreditasi A dengan status SPK di aspek sekolah internasionalnya, termasuk yang terbaru Bapak Ibu sekalian, kita juga sudah secara official mendapatkan syahadah atau pengakuan daripada Madinah University. Dan sebagai tambahan informasi, alhamdulillah di tahun ini ma'had kita Tursina juga secara official ditunjuk oleh pemerintah pusat
sebagai salah satu pesantren dengan status pesantren ramah anak. Ya, dan tidak hanya itu, Tursina juga menjadi salah satu pesantren ya dengan standar kurikulum terbaik yang dikeluarkan oleh Times Media di tahun 2024 kemarin. Dan yang terakhir Bapak Ibu sekalian, sebagai bentuk komitmen kita membangun atmosfer lingkungan belajar yang smart and green, maka di tahun kemarin ma'had kita ini juga diberikan predikat Samsung Digital School. Jadi alhamdulillah dengan support dari Samsung Digital School ini, perangkat yang Anda gunakan itu tidak hanya memiliki standar utilitas yang baik, tapi juga memiliki standar security, keamanan yang baik, dan alhamdulillah kita mendapatkan kepercayaan daripada Samsung ini. Ya, ini dari aspek rekognisi Bapak Ibu sekalian. Kemudian di next slide-nya, di tahun ke-10 ini perlu juga kami sampaikan Bapak Ibu sekalian, bagaimana ma'had kita Tursina telah memberikan inspirasi, telah memberikan impact ya untuk pengembangan berbagai sekolah yang telah hadir di ma'had kita dalam program Tursina Inspiring Education. Dalam tempo hampir 10 tahun Bapak Ibu sekalian, tepatnya tahun 2014 sampai 2025, maka secara khusus kami laporkan telah ada lebih kurang 450 sekolah lebih. Ya, sekolah yang terinspirasi dan berkunjung secara langsung ke ma'had kita Tursina. Ya, saya tidak bayangkan mungkin ya kalau diruntut Prof. Imam, kami laporkan salah satu pesantren dengan tingkat inspirasi dan kunjungan sekolah paling banyak itu di ma'had kita Tursina ini. Nah, kemarin kita tabulasi hampir kisaran 450. Nah, bahkan kalau Prof. Imam mungkin lebih paham ya, andaikan ini ada muri, mungkin ma'had kita Tursina ini menjadi salah satu sekolah dengan kunjungan terbanyak. Ya, apa maknanya kunjungan terbanyak ini Bapak Ibu sekalian? Ma'had kita Tursina telah menjadi semacam benchmarking yang secara langsung memberikan inspirasi untuk perbaikan. Secara langsung memberikan inspirasi kepada sekolah-sekolah yang ada di lingkungan kita di Indonesia khususnya, bagaimana untuk mendesain dan menyelenggarakan lembaga pendidikan yang lebih efektif dan efisien. Ya, ini untuk aspek impact-nya. Kemudian di next slide-nya Bapak Ibu sekalian, secara khusus di tahun ini kami juga perlu laporkan perkembangan terkait dengan jumlah santri di ma'had kita ini. Jadi di tahun ke-10 ini Bapak Ibu sekalian, jumlah santri di ma'had kita Tursina secara total 1.341. Dari 1.341 ini tersebar di 2 kampus. Di kampus putri ada 600 sekian, di kampus putra ada 725 santri. Ya, kemudian tidak kalah dari itu, dari sekian ribu santri ini maka perlu kami laporkan, wabil khusus ke Abah Husnan ya selaku Dewan Pembina, dari 1.341 maka di hari ini ada lebih kurang 134 santri ya, santri yang berprestasi, berasal dari keluarga yang disadvantage, mereka bisa studi secara gratis dengan full tuition di ma'had kita Tursina ini. Ya, sehingga alhamdulillah di tahun ke-10 ini secara official ma'had kita Tursina telah memberikan beasiswa kepada berbagai santri ya, baik di level SMP, SMA, dan insya Allah di next year-nya kita akan berikan more scholarship untuk anak-anak kita di jenjang perguruan tingginya. Ya, kemudian tidak kurang dari itu Bapak Ibu sekalian, dari aspek sebaran santrinya kita punya lebih kurang dari 32 provinsi, ada lebih kurang dari 17 negara, dan at the moment di dalam kampus kita ada lebih kurang 60 santri dari lebih kurang 17 negara. Ya, yang terakhir terkait dengan siswa ini, ada lebih kurang 900 sekian santri yang itu sedang menjadi prospektif santri kita dalam program Pass and Priority. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, laporan selanjutnya saya sampaikan terkait dengan profiling tenaga pengajar di ma'had kita. Alhamdulillah wa syukurillah, bukan hanya santrinya Bapak Ibu sekalian. Ya, di ma'had kita Tursina kita juga punya komitmen yang kuat bagaimana kita memberikan layanan tenaga pengajar yang profesional dengan standar internasional. Perlu saya laporkan di tahun ini Bapak Ibu sekalian, kita memiliki lebih kurang
hampir 300-an ya, 300 staff untuk teaching and non-educationnya. Kalau ditolak secara umum hampir 450 kalau mencakup bagian kerumah tangga dan serprasnya. Dari sekian teachers dan staff yang kita punya, perlu saya laporkan di sini, hampir 33%-nya dari Bapak dan Ibu guru, para dewan asatidz yang ada di sini, mereka adalah lulusan beberapa kampus terbaik di dunia. Bapak Ibu bisa lihat, ada lebih kurang more than 30 university, ada 30 kampus lebih internasional, mulai dari Al-Azhar Asy-Syarif University sampai Kumamoto di Jepang sana. Yang secara detail Bapak Ibu bisa lihat dari slide yang ditampilkan. Ya, itu secara sekilas Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang berikutnya, Tursina Global Outreach. Dari aspek global outreach-nya, di tahun ke-10 ini kami juga perlu laporkan bahwasannya Ma'had kita Tursina dalam kurun waktu 3 tahun terakhir, kita telah melakukan kunjungan internasional, baik itu Bapak dan Ibu guru maupun Ananda sekalian. Kalau saya pilih bisa menjadi 4 kategori di sini. Yang pertama dalam program overseas visit. Jadi Ananda sekalian telah mengunjungi berbagai destinasi internasional yang kalau kita total dari 3 tahun terakhir ada lebih kurang 548 santri. Kemudian dari aspek program language camp-nya ya, dan juga program safari Ramadan ada lebih kurang 153 santri. Dan yang tidak kalah penting ada international short course. Ini adalah sekolah internasional di luar yang mereka melakukan short course ke Tursina. Itu kalau kita average, kita jumlah hampir lebih kurang 80 santri. Yang kalau kita total Bapak Ibu sekalian lebih kurang hampir 800-an santri. Yang kalau kita average dengan total number of our student, maka dari total 1.300 sekian santri, maka hampir 75% seterojab total santri kita telah kita hantarkan untuk berkunjung ke luar negeri. Ya, dan ini menjadi salah satu visi dan misi Ma'had kita Tursina ini. Baik Bapak Ibu sekalian, kemudian yang terakhir, mohon maaf, beberapa slide terakhir ya, ini belum terakhir ternyata. Dari pengembangan Ma'had kita Tursina, saya juga perlu laporkan bagaimana overview studi lanjut daripada anak kita di Ma'had ini. Jadi secara umum Bapak Ibu sekalian, alumni SMA Tursina ini, yang saya sebut alumni yang betul-betul sudah selesai SMA di sini, kita baru meluluskan SMA di tahun 2020. Ya, kalau sekarang 2025 berarti ini angkatan yang kelima untuk SMA. Maka untuk anak jenjang SMA kita telah memiliki 830 alumni, termasuk yang kita wisuda hari ini. Dari sekian alumni itu 74% mereka melanjutkan studi dalam negeri, 23% mereka melanjutkan studi di luar negeri, dan ada lebih kurang 3% mereka melanjutkan di informal study ataupun mereka memiliki personal business dan semacamnya. Ya, kemudian dari sekian universitas, kalau kita breakdown lebih kecil lagi dari aspek jurusannya, maka ada 158 jurusan di kampus dalam negeri, ada 75 jurusan di kampus luar negeri, dan ada lebih kurang 233 jurusan anak kita di berbagai kampus dalam maupun luar negeri. Ya, secara spesifik ada 10 jurusan terbaik terpopuler Bapak Ibu sekalian, mulai dari kedokteran, manajemen, hukum, psikologi sampai hubungan internasional. Ya, Bapak Ibu sekalian, apa maknanya? Jadi lebih kurang hampir 10 tahun ini yang diwakili 5 tahun lulusan anak kita SMA terakhir, maka kita sudah memiliki aset dalam bentuk knowledge di anak kita. Ya, ada lebih kurang 233 disiplin yang bayangan saya nanti dengan disiplin ini ya, maka akan ada ruang memberikan kontribusi yang lebih besar untuk bangsa ini. Maka ada ruang ya memberikan manfaat yang lebih luas lagi. Sehingga bayangan saya apa yang Rasulullah sampaikan, khairun nas anfa'uhum linnas, dengan jumlah yang besar ini, maka jariyah kita melalui ananda sekalian juga akan semakin terbuka luas dan lebar. Ya, ini berkaitan dengan sebaran overview tadi. Adapun peta studi lanjutnya untuk next slide-nya.
untuk ananda kita yang ada di luar negeri. Maka di tahun ini secara official saya sampaikan ya, di tahun kelima untuk lulusan SMA ini ada lebih kurang 191 santri yang sekarang sedang menempuh studi di luar negeri. Termasuk, mohon maaf, beberapa yang masih kita wisuda hari ini. Ya, dari sekian santri ini Bapak Ibu bisa lihat di slide, ya, mereka tersebar hampir di 53 universitas di internasional. Kemudian ada tersebar di hampir 21 countries. Ya, tidak perlu saya bacakan satu persatu karena keterbatasan waktu. Ya, adapun untuk sebaran santri internasional ini di next slide-nya, di tahun ke-10 ini juga perlu saya laporkan secara utuh Bapak Ibu sekalian. Jadi Ma'had kita Tursina ini, kita memiliki tantangan bagaimana anak kita dapat diterima di kampus terbaik, baik di dalam maupun di luar negeri. Ya, terkhusus ya kampus terbaik di luar negeri. Dari sekian santri yang sudah masuk tadi itu, maka Ma'had kita Tursina berupaya semaksimal mungkin tidak hanya mengantarkan mereka bisa studi ke luar negeri, tapi mereka juga mendapatkan scholarship di kampus-kampus pilihan di luar negeri. Ya, selama lebih kurang 5 tahun terakhir ini, perlu kami laporkan ada lebih kurang 55 santri Bapak Ibu sekalian dari alumni Ma'had Tursina yang telah mendapatkan beasiswa studi internasional. Ya, berikan aplaus untuk ananda dan Tursina sekalian. Dari 55 santri ini, saat ini mereka tersebar di 7 negara dan tidak mungkin saya bacakan satu persatu ya, cuma Bapak Ibu bisa lihat yang pertama ada di Kanada sampai terakhir yang paling banyak anak kita tersebar di Al-Azhar As-Sarif di Mesir sana. Ya, maksudnya apa Bapak Ibu sekalian? Ada peluang beasiswa yang baik untuk ananda sekalian. Dan Ma'had Tursina sebagai salah satu international school, maka kita memiliki komitmen yang tinggi bagaimana kita mengantarkan ananda sekalian mendapatkan kampus impian mereka, ya, sekaligus mendampingi mereka untuk mendapatkan peluang beasiswa, baik studi di dalam maupun di luar negeri khususnya. Ya, kemudian yang berikutnya dari aspek partnership. Dari aspek partnership ini, Bapak Ibu sekalian, ini perlu saya sampaikan biar nanti ananda sekalian yang masih belum mendapatkan kampus ya, karena dari laporan education ada lebih kurang 25 santri nanti yang masih dalam waiting list, sudah punya prospektus kampus tapi masih waiting list begitu. Maka beberapa partner universitas yang saya bacakan ini nanti akan menjadi inspirasi yang bayangan saya menjadi salah satu alternatif tempat untuk studi antum sekalian. Jadi yang pertama, Ma'had kita Tursina telah melakukan kerjasama dengan berbagai kampus di dalam dan luar negeri. Kalau saya petakan ada lebih kurang 33 kampus di dalam negeri, terbagi menjadi 14 kampus PTN. Tentu saja kalau PTN ini harus melalui berbagai jalur tes, tapi insya Allah dengan jalur prestasi dan mandiri, maka peluang kerjasama ini memberikan peluang yang lebih besar ananda untuk bisa diterima. Ya, termasuk yang tidak kalah penting, ada lebih kurang 19 kampus swasta yang bayangan saya ini adalah 19 kampus swasta terbaik yang memiliki kualitas dan ranking terbaik yang tidak kalah dengan kampus-kampus negeri terbaik di negeri ini. Ya, sehingga Bapak Ibu bisa lihat dari slide yang ada 33 kampus tersebar di hampir 10 kota, mulai dari Ciputra sampai Binus kalau untuk swastanya. Ya, ini untuk kampus dalam negeri. Kemudian untuk yang internasional, perlu juga saya sampaikan Bapak Ibu sekalian, ada lebih kurang 40 institusi dari sekolah maupun perguruan tinggi yang sudah kita lakukan kerjasama. Termasuk di sini yang terbaru, kita melakukan kerjasama dengan Flinders University di South Australia, yang bayangan saya ananda sekalian, ya, terutama yang belum punya kampus, ya, ketika antum tertarik untuk studi luar negeri di kampus terbaik dengan peringkat yang terbaik di Australia, maka Flinders ini bisa menjadi salah satu alternatifnya. Ya, kemudian di samping Flinders, kita juga memiliki beberapa kampus di Jepang, beberapa kampus di Saudi, ada Taiba ini, dan beberapa kampus di Yordan, ada ISU.
dan seterusnya. Bapak Ibu bisa lihat di slide, yang pada intinya Ibu sekalian, dengan kerjasama ini menunjukkan komitmen Tursina untuk membangun jaringan yang lebih luas lagi, yang tujuannya dalam rangka memberikan pengalaman belajar yang lebih luas lagi, dan yang tidak kalah penting daripada itu, memberikan peluang untuk Ananda sekalian, terutama para wisudawan sekalian, untuk bisa diterima di kampus-kampus terbaik, baik di dalam maupun di luar negeri. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya kira itu ya sekilas laporan capaian dan pengembangan Ma'had kita Tursina. Adapun untuk sesi kedua, di momen yang kedua ini perlu saya sampaikan bagaimana laporan hasil capaian pendidikan secara khusus yang diraih oleh Ananda sekalian, para wisudawan yang kita wisuda hari ini. Next slide-nya, Ustaz. Yang pertama, secara umum, alhamdulillah wa syukurillah, karena yang kita wisuda ini ada jenjang SMP dan SMA, maka perlu kami sampaikan secara umum prestasi non-akademik Ananda di tahun 2024-2025, hanya di tahun ini saja. Ini hanya sebagai sampling report, karena kalau kita laporkan mundur, nanti jumlahnya akan semakin banyak dan tidak bisa dihitung gitu. Ya, sehingga yang pertama di tahun ini saja, Ananda sekalian termasuk yang kita wisuda, mereka telah mendapatkan lebih kurang 1137 prestasi. Berikan aplaus untuk Ananda. Dari 1100 sekian prestasi, kita bisa kategorikan 340 sekian prestasi dalam kategori prestasi internasional, dan hampir 709 sekian prestasi dalam kategori nasional. Ya, di dalam slide ini tidak mungkin kita display satu persatu ya, tapi Bapak Ibu bisa baca, ada sampling prestasi internasional, ada 5 item di sana, mulai dari event di Bangkok, di Malaysia, termasuk event nasional di negeri kita tapi level internasional. Ya, dan beberapa prestasi nasional, mulai dari delegasi di Parlemen Remaja, English Olympiad, termasuk ada gold medal di Archery Championnya. Ya, ini hanya sekedar sampling Bapak Ibu sekalian. Yang ingin saya sampaikan, dari jumlah santri lebih kurang 1.300 sekian, dengan perolehan prestasi hampir 1.100 sekian, maka ini memiliki arti hampir 90% Bapak Ibu sekalian. Santri yang ada di Ma'had kita Tursina semuanya memiliki prestasi. Ya, hampir 90%, bahkan lebih dari Anda sekalian, kita pacu, kita fasilitasi untuk berprestasi. Jadi tidak hanya prestasi di dalam kelas, tapi juga berprestasi di luar kelasnya. Ya, ini dari aspek prestasi. Kemudian yang berikutnya Bapak Ibu sekalian, saya lebih spesifik akan masuk ke Ananda sekalian yang kita wisuda hari ini. Jadi Ananda sekalian, anakku sekalian, ketika antum duduk di sini di wisuda hari ini adalah momen yang spesial, dan perlu saya sampaikan ke Bapak Ibu sekalian, termasuk para undangan sekalian, untuk bisa di wisuda hari ini, Ananda telah melalui proses yang panjang dan tidak mudah. Jadi Ananda harus melalui berbagai tahapan ujian, yang kalau saya bagi dalam 3 slide ini ada lebih kurang 7 standar yang harus Ananda lalui dan harus memenuhi standar kriteria minimal. Yang pertama saya laporkan dari standar kurikulum Cambridge. Jadi alhamdulillah perlu saya laporkan Anda sekalian yang kita wisuda hari ini, ya, dari laporan unit education, maka perlu kami sampaikan dari kurikulum internasional Cambridge 100% Ananda sekalian yang kita wisuda hari ini dinyatakan lulus dan melalui standar minimal KKM-nya. Dengan standar perolehan nilai good. Kalau Bapak Ibu lihat di di slide-nya, yang warna biru itu untuk Ananda yang SMP, kemudian yang SMA itu yang warna kuning.
Ya, jadi Cambridge ini standar penilaiannya berbeda dengan standar nasional. Kalau nasional pakai angka, tapi kalau Cambridge mereka pakai istilah good, pass, fail, or very good. Ya, alhamdulillah di tahun ini untuk Ananda di SMP dengan standar kurikulum Cambridge kita, maka Ananda kita nyatakan lulus semua dengan standar good. Ya, adapun untuk SMA kita tuliskan not applicable karena tidak semua SMA kita wajibkan mengambil kurikulum Cambridge. Hanya kita wajibkan untuk Ananda yang memang berminat dan berminat melanjutkan studi ke luar negeri. Ya, itu untuk standar kurikulum Cambridge. Kemudian untuk standar kurikulum nasional perlu kami laporkan Ananda sekalian di SMP dan SMA dinyatakan 100% lulus dengan standar KKM minimal 80%. Dengan capaian untuk SMP rata-rata di angka 90 dan SMA di angka 91. Berikan aplaus untuk Ananda sekalian. Ya, kemudian untuk standar yang ketiga, di samping kurikulum nasional, untuk kurikulum diniyah dan Al-Azhar kurikulumnya, maka kami laporkan ya capaian Ananda di tahun ini dengan standar KKM minimal 80. Maka Ananda di SMP memiliki rata-rata 88 dan Ananda di SMA memiliki rata-rata nilai diniyah 89. Yang oleh karena itu maka 100% dari lulusan kita hari ini kita nyatakan lulus di aspek ujian diniyah dan Al-Azharnya. Ya, kemudian tidak kalah penting dari aspek bahasa asing. Jadi bahasa asing ini ada bahasa Arab dan English dengan KKM 80. Maka kami sampaikan untuk Ananda di level SMA memiliki rata-rata nilai di angka 93. Kemudian Ananda di SMA memiliki rata-rata nilai di angka 92. Ya, dan lagi-lagi untuk bahasa asing ini, maka kami nyatakan seluruh wisudawan hari ini dinyatakan lulus dan memiliki kompetensi bahasa asing sesuai dengan standar minimal Tursina. Ya, kemudian di samping 4 standar itu Bapak Ibu sekalian, maka perlu saya laporkan dari aspek program kepesantrenan dan tahfidzul Quran. Yang pertama dari aspek tahsin dan tahfidzul Quran dengan standar KKM minimal 3 untuk SMP dan 6 juz untuk SMA, maka kami laporkan ya capaian Ananda kami nyatakan 100% lulus dengan standar nilai 94 untuk SMP dan 93 untuk SMA. Berikan aplaus untuk Ananda. Ya, kemudian Bapak Ibu sekalian ada 2 aspek penting yang juga perlu kami laporkan dari aspek peribadatan dan kemandirian. Jadi saya gabung menjadi satu. Alhamdulillah di 2 aspek penting ini Ananda juga kita nyatakan lulus. Ya, sehingga Bapak Ibu sekalian panjenengan bisa lihat ada lebih kurang 7 kategori. Mungkin kalau di tempat lain hanya cukup menggunakan national curriculum, tapi di ma'had kita ini kita punya 7 standar, 7 persyaratan yang alhamdulillah berkat perjuangan keras Ananda sekalian, ya, support dan doa daripada Bapak, Ibu, guru dan wali santri sekalian, maka di tahun ini kita bisa simpulkan graduation rates ataupun tingkat kelulusan Ananda sekalian, kami nyatakan semuanya dari 360 santri ini kami nyatakan lulus dan diwisuda di hari ini. Berikan aplaus untuk Ananda sekalian. Next slide-nya, Ustaz. Ya, ini yang baru saya sampaikan dan dari kelulusan ini perlu saya detailkan sedikit. Ya, hampir 58 sampai 57% ya untuk SMA-nya. Dengan standar nilai very good, kemudian 42 sampai 43% SMA-nya dengan nilai outstanding di atas 90. Ya, secara lebih detail apa prestasi Ananda sekalian yang kita wisuda hari ini, khususnya kelas 9 ya. Maka perlu saya sampaikan next slide-nya, Ustaz. Yang pertama dari aspek tahfidzul Quran. Di tahun ini alhamdulillah ma'had kita Tursina kita telah wisuda 25 santri ya yang memiliki hafalan penuh 30 juz. Berikan aplaus untuk Ananda sekalian. 25 santri ini terbagi menjadi 11 penghafal Quran di Putri
dan ada 14 di Putra. Yang selama perjalanan Tursina, kalau saya laporkan secara utuh di sini, sejak meluluskan tahun 2020 sampai 2025, maka Ma'had kita Tursina dengan konsep pendidikan yang holistic and balance, kita telah meluluskan hampir 105 para hafid dan hafidah sekalian. Berikan aplaus untuk Ananda sekalian. Ya, ini beberapa nama yang tidak mungkin saya baca satu persatu. Next slide-nya. Ananda yang memiliki kualifikasi 30 juz di aspek Qur'annya. Berikan aplaus untuk Ananda sekalian. Next slide-nya. Ini juga Ananda sekalian yang memiliki 30 juz. Ya, kemudian yang berikutnya, next slide. Di samping Al-Qur'an, saya juga perlu laporkan beberapa santri yang memiliki capaian perfect score di ujian Cambridge-nya. Jadi ujian Cambridge ini Bapak Ibu sekalian langsung dimonitor oleh Cambridge CIC dari UK. Soalnya dari sana dengan standar yang cukup ketat, dan alhamdulillah ya dari ujian itu ada 6 santri kita yang memiliki perfect score. Perfect score itu dengan standar 4 kalau pakai Cambridge, atau kalau di kurikulum kita is nearly 100. Jadi kisaran 100 atau sempurna. Ya, ada lebih kurang 1 santri, mohon maaf, ya ada Ananda Fatan Aiden Afisena, ini hanya sampel ya. Dia mendapatkan perfect score di aspek bahasa Inggrisnya, Ananda Azam di math, Sain math juga, Ananda Naufalin di math, kemudian Talita di Englishnya, termasuk ada Ananda Khadijah di sainnya. Ya, ini untuk pakaian dari aspek Cambridge-nya. Ya. Untuk SMA-nya kita ada Ananda Khalilul Fatar, ini untuk program AGCSE ya, dengan mendapatkan nilai A untuk aspek English-nya, sekaligus Ananda Khalilul Fatir ini juga menjadi salah satu santri dengan perolehan nilai IELTS. Jadi IELTS ini semacam international standard testing untuk bahasa Inggrisnya dengan nilai IELTS 8 ya. Ada lebih kurang 3 santri kita termasuk Rai Saladin dan Ibrahim. Jadi untuk nilai IELTS ini Bapak sekalian, untuk bisa diterima di kampus luar negeri, nilai minimal IELTS-nya 6. Ya, dan alhamdulillah anak kita sampai pada level 8. 8 itu mirip seperti native-nya Abah. Jadi Ananda kita beberapa di antaranya telah mampu pada level itu gitu. Ya, kemudian saya persingkat. Dari sekian graduate itu, saya detailkan kembali untuk studi lanjutnya. Dari total lulusan SMA kita, yang hari ini kita wisuda ada lebih kurang 152, maka saya bedakan menjadi 2 kategori. Yang pertama, dari tujuan studinya. Ya, dari 152, 69% Ananda sekalian lanjut di kampus dalam negeri, kemudian 31% Ananda melanjutkan di kampus luar negeri, atau lebih kurang 47 santri. Ya, dari sekian santri ini 19 terbagi dalam 19 kampus, 30 jurusan, dan jurusan top terpopuler di tahun ini masih sama seperti tahun lalu, Ustaz Rajab ya. Ada di jurusan kedokteran. Ya, sampai 10 terakhir ada di jurusan hubungan internasional. Ya, adapun capaiannya saya detailkan next slide-nya. Untuk lulusan SMA, maka sampai hari ini ketika Ananda diwisuda hari ini, maka perlu saya laporkan dari total lulusan kita yang sudah dinyatakan diterima dan mendapatkan kampus ada lebih kurang 75 santri di sini. Berikan aplaus. Dari 75 santri ini, saya breakdown kembali, 85-nya ada di dalam negeri, tersebar di 67 PTN, kemudian ada 18 PTS terbaik, 16 santri sudah dinyatakan mendapatkan full offer di luar negeri. Jadi kalau untuk luar negeri ini memang agak berbeda Bapak Ibu sekalian, luar negeri ini intake-nya atau pendaftarannya masih mundur. Misalkan untuk Al-Azhar As-Sarif kita lebih kurang 10 santri yang mendaftar, itu prosesnya nanti masih menunggu di bulan Juli atau Agustus.
Ya, sehingga yang sudah dinyatakan diterima itu ada 16 sampai hari ini. Ya, kemudian yang masih berproses, yang tadi saya sampaikan ada lebih kurang 42 santri, 30 santri di luar negeri dan 11 santri di dalam negeri. Ya, yang insya Allah saya yakin ya sesuai dengan data yang kami peroleh di tahun lalu, insya Allah hampir semua santri yang ingin mendaftar di PTN ya dengan jalur masing-masing, mulai dari jalur undangan, jalur tes, dan jalur mandiri, maka 100% dari Ananda itu akan bisa diterima di kampus PTN pilihannya. Ya, insya Allah kita doakan ke sana. Ya, sehingga anak-anak sekalian, perlu saya detailkan dari sekian yang sudah mendapatkan kampus, maka next slide-nya ada beberapa highlight santri. Ini mewakili Ananda sekalian ya, tidak mungkin semuanya saya display di sini. Tapi ada lebih kurang 6 santri yang saya sampaikan di kesempatan hari ini. Yang pertama, ada 6 yang sudah masuk di top state university. Yang pertama ada Ananda Nilna ya, yang sudah diterima di UNER jurusan kedokteran. Berikan aplaus untuk Ananda sekalian. Ya, Ananda Nadia di Universitas Indonesia, ada Nashwa di Undip, ada Ramzi di ITS, ada Ananda Raihan di UGM, dan Ananda Pasha di Brawijaya, dan masih banyak santri lainnya yang tidak mungkin saya sampaikan satu persatu di sini. Adapun untuk yang internasional perlu juga kami highlight di sini. Next slide-nya. Dari 16 santri yang sudah mendapatkan LOE, maka perlu kami laporkan ya 16 santri ini mendapatkan LOE lebih dari 25 ya, mohon maaf, 26 universities. Kemudian ada dari 12 negara. Mohon maaf itu ada typo sedikit. Ada 12 countries. Ya, perlu kami sampaikan beberapa di antara Ananda ini telah mendapatkan more than one LOE. Maksudnya ada satu santri yang mendapatkan lebih daripada satu LOE. Ya, sehingga di sini ada 26 universitas memberikan LOE kepada 16 Ananda sekalian. Saya perlu baca singkat. Yang pertama ada Ananda Ray Saladin. Ini saya kasih contoh ya. Telah mendapatkan LOE dari University of Toronto di Kanada. Berikan aplaus untuk Ananda sekalian. Kemudian ada Ananda Hansa Akila Idris. Ya. Di Scotland Anda sama Hansa juga di Edinburgh Uni. Kemudian di Australia ini yang paling banyak. Jadi Ananda sekalian mendapatkan banyak LOE dari Australia dan tidak mungkin saya baca satu persatu ya karena keterbatasan waktu. Tapi intinya Bapak Ibu bisa lihat dari sekian LOE yang diterima, Ananda sekalian telah dapat diterima di beberapa kampus top di international. Ya, kemudian yang terakhir Bapak Ibu sekalian, secara spesifik perlu juga kami sampaikan dari santri yang studi di luar negeri, ada beberapa santri yang mendapatkan full scholarship. Yang pertama Ananda Raden Roro Akuin. Ya, berikan aplaus untuk Ananda. Jadi Ananda ini mendapatkan scholarship dari Zhengzheng University di China, jurusan Digital Media Technology. Ya, di samping itu ada lebih kurang 9 ya. Ada 9 alumni kita yang mendapatkan scholarship dari Russian government dan alhamdulillah setiap tahun ya lebih kurang 5 ya, rata-rata 5 Ananda dari alumni kita mendapatkan beasiswa dari Rusia ini. Berikan aplaus untuk Ananda sekalian. Ya, baik Bapak sekalian, saya kira itu ya laporan yang cepat, singkat, tapi agak panjang waktunya karena memang perlu saya laporkan ke Bapak Ibu sekalian. Yang pada intinya apa yang saya sampaikan adalah prestasi dan buah daripada perjuangan Ananda sekalian. Ya, sehingga di momen yang spesial ini, yang pertama saya mewakili segenap manajemen dan pimpinan di Mahathir Sina IBS, wabil khusus para Dewan Asatid wa Asatidah sekalian. Yang pertama menyampaikan jazakumullah khairan katsira. Rasa terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Bapak Ibu sekalian, wali santri sekalian
yang telah memberikan kepercayaan pendidikan Ananda kepada kami. Jadi secara tulus kami sampaikan, selama lebih kurang 3-6 tahun mendidik Ananda, kami menyadari ya ada banyak khilaf dan kekurangan yang meskipun secara khusus kami sampaikan, kami secara utuh ya, kami telah berupaya memberikan dan berupaya melakukan yang terbaik yang kami bisa, sehingga hari ini ya apa yang saya sampaikan mulai dari pengembangan sampai prestasi yang Anda sampaikan itu sebenarnya adalah salah satu ikhtiar daripada kami di Ma'had ini, yang sekaligus ini adalah bagian daripada pertanggungjawaban kami selaku stakeholder di sini, selaku Bapak dan Ibu guru, dan sekaligus selaku pendidik yang telah Bapak Ibu amanahkan, yang telah Bapak Ibu amanahi kepada kami. Ya, sehingga Bapak Ibu sekalian, di momen yang spesial ini, maka kami selaku pimpinan dan sekaligus perwakilan daripada Bapak dan Ibu guru menyampaikan terima kasih dan sekaligus permohonan maaf yang setulus-tulusnya. Ya, teriring doa, mudah-mudahan apa yang sudah Bapak Ibu upayakan bersama di Ma'had ini, ya semuanya yang Bapak Ibu telah niatkan ikhlas, ya semuanya, maka Allah akan balas dengan kesuksesan, maka Allah akan balas dengan prestasi dan kesuksesan yang insya Allah akan Anda raih baik di dunia maupun di akhirat nanti. Ya, sehingga Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, maka di momen yang spesial ini sekaligus sebagai closing atau penutup dari lapor yang bisa sampaikan, saya sampaikan selamat sekali lagi kepada Ananda sekalian, wabil khusus para wisudawan hari ini, yang terkhusus lagi kelas 12 yang insya Allah ya mulai besok sudah pulang kembali ke keluarga masing-masing. Saya sampaikan selamat, melangkah dengan milestone yang baru, teriring doa dari kami, mudah-mudahan antum sekalian di tempat yang baru, ya di kampus yang baru, di tempat belajar yang baru, antum senantiasa mendapatkan bimbingan, antum senantiasa mendapatkan bimbingan dan mendapatkan yang terbaik di jurusan maupun di prospek karir masing-masingnya. Ya, teriring doa dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Aku qouli hadza fastaghfirullahi wa lakum, tsumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.